Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam yang penuh berbahagia dan indah ini, marilah kita menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kepada Tuhan, karena Dialah yang memberikan waktu indah ini bagi kita untuk bersekutu dalam satu persekutuan ibadah menyambut Natal Pria Kombapa Gemim Yerusalem Batu Kota di Minggu 17 Desember 2023 ini dengan mengusung tema Light Brings Unity in Diversity. Dan yang tahu DP arti. Diangkat dari kitab Perjanjian Baru Yohanes 1 ayat 9. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami atas nama Komisi Pria Kombapa menyampaikan selamat datang bagi kita semua dan selamat kita mengikuti ibadah menyambut Natal Yesus Kristus di malam hari ini oleh Pria Kombapa Yerusalem Batu Kota dengan penuh sukacita iman. Kita akan beribadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Koni Londong Sarjana Teologi. Kemudian setelah ibadah ada sambutan-sambutan. Yang pertama dari Badan Pekerja, Majelis Jemaat, kemudian dari pemerintah. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan penyerahan bingkisan Natal dan ucapan terima kasih oleh Penatua Jeki Sumarau, dan yang terakhir Ramatama, dan akan diawali dengan doa kadim dan Ramatama oleh Ibu Pendeta Magda. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah malam hari ini. Kita undang semua bangkit berdiri sambil mengundang Ibu Pendeta untuk berada di mimbar. Hari berganti hari, minggu berganti minggu terlewati. Bulan demi bulan telah kita jalani bersama dalam kerja, usaha serta pelayanan dan pengabdian kita yang terkadang membuat kita harus terpisah karena larut dalam aktivitas kita masing-masing. Kini kebersamaan itu terjalin lagi dalam suasana persahabatan dan pertemanan yang mengikat kita sebagai pria kaum Bapa Gemim. Hal yang mensukacitakan ini adalah kita kini berada di penghujung tahun 2023. Natal sudah dekat. Segala kesibukan kita membuat kita lega karena kita bisa bersekutu dalam ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, Pria Kaum Bapa tahun 2023. Marilah kita maknai ibadah menyambut Natal Yesus Kristus tahun 2023 ini dengan beribadah memuliakan Tuhan. Menyanyi song-song bagaimana? Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, biarlah Kau sendiri menyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kita tabiskan ibadah ini, ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, Pria Kombapa Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota,
ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam hai kamu yang diberkati Tuhan. Amin. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, mengakui ada banyak hal yang telah kami lakukan yang tak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering bahkan banyak kali hanya mengikuti kehendak kami, mengabaikan perintah-perintah dan firman-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, mengakui kesalahan dan pelanggaran yang telah kami buat. Ampuni dosa-dosa kami. Ya Tuhan, Engkau yang telah memilih kami, dan seharusnya kami melayani-Mu di tengah jemaat, khususnya pria kaum bapa. Namun karena kesibukan, kami telah dijadikan sebagai alasan, sehingga tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan tidak sesuai dengan harapan-Mu. Kami lalai, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Ya Tuhan, kami sebagai pria kaum bapa, kami menyadari banyak kelalaian dalam beribadah kepadamu. Tidak taat pada kehendak-Mu, kami kurang percaya, bahkan jarang ke gereja, ke ibadah kolom, dan bahkan ke ibadah pria kaum bapa. Kami terlalu sibuk dengan kerja kami, sehingga kelelahan sering menjadi alasan kami untuk tidak beribadah kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah mempercayakan kepada kami pelayanan di UPK PKP Kolong. Namun kami harus mengakui, kami kurang serius melaksanakan tugas. Karena dalam benak kami, itu bukan urusan kami. Ya Tuhan, sebagai kepala keluarga, sebagai imam, sebagai suami, ayah, opa, sebagai orang tua, kami banyak melalaikan tugas kerja dan tanggung jawab. Seharusnya sebagai imam yang harus memberi teladan kepada keluarga, tapi justru kami lalai beribadah dan melalaikan pengajaran di tengah keluarga. Ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan, dengarlah pengakuan dosa kami, ampunilah kami atas kesalahan, pelanggaran, dan kelalaian yang telah kami lakukan. Anugerah dan kemurahan-Mu lah kami beroleh belas kasihan dan penebusan dari-Mu. Inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan, yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Amin. Amin.
dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Dengarlah berita anugerahnya, Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Begitu amat cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Nubuatan tentang kedatangan Mesias. Yesaya 9 ayat 1 dan 5. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
jadilah terang bagi dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita menyalakan lilin-lilin sebagai tanda sukacita. Kita menyambut Natal Yesus Kristus di tahun 2023 dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Sambil pujian muliakanlah, diatur oleh komisi. Kepada Bapak Ibu yang sudah memegang lilin, secara berantrian akan memasang lilin di lilin Advent dan langsung menancapkan di tempat yang sudah disediakan. Dipersilakan mungkin dari depan.
Biarlah kita menjadi terang bagi dunia ini. Lilin sebagai simbol bahwa di mana saja Tuhan tempatkan kita akan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Dan saat ini kita akan menghayati firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus dalam pembacaan firman. Malam hari ini Bapa, bersama dengan pria Kombapa Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, kami semua yang ada saat ini, baik pelayan khusus, diaken, penatua, pendeta, bahkan juga komisi pria Kombapa, UPK, semua bapak-bapak dan para undangan, kami sementara menyatu hati, memaknai tentang kasih Tuhan yang selalu kami alami, rasakan dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini bersama pria Kombapa, kami merayakan menyambut Natal Yesus Kristus di tahun 2023 ini. Dan di dalamnya kami mau memaknai, kami mau membaca firman, merenungkan bersama, dan kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tetapi jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu, sehingga cahaya kasih-Mu benar-benar terpancar dalam kehidupan kami, baik dalam hidup pribadi kami, keluarga kami, persekutuan kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami berusaha, dan apapun aktivitas kami, biar Tuhan dimuliakan atas kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan kiranya memberkati kami semua, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan, menguraikan firman-Mu, dan kami terus diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan, firman yang telah menjadi manusia dan yang diam dalam kehidupan kami, memberkati kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, melalui pria Kombapa Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota lewat komisi mengangkat tema dalam Yohanes 1 ayat 9. Dan kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes, dan bolehkah kita nanti akan membaca dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 secara berbalasan. Injil Yohanes 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 dalam perikop firman yang telah menjadi manusia. Ayat ganjil boleh dibacakan oleh kita yang berhari ulang tahun tanggal ganjil, dan tanggal genap dibaca oleh yang ulang tahun tanggal genap. Sekali lagi dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13, dimulai yang ulang tahun tanggal ganjil. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan bolehkah disambut pujian oleh seluruh pelayan khusus dan pelayan khusus AM yang hadir. Disilakan.
Shalom. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, karena malam ini ibadah menyambut Natal, pelaksana adalah Priakom Bapa melalui komisi UPK yang hadir, semua bapak-bapak, dan tentunya ibu-ibu, pemuda remaja, adik-adik sekolah minggu, torang semua yang terundang. Ini ada undangan, tentunya torang bersyukur kalau boleh sampai di hari ini, 17 Desember 2023. Hari ini memang hari Minggu pas untuk beberapa kegiatan pelayanan kita, dan tinggal 1 minggu ya, 24 orang mau perjamuan kudus nanti dan juga malam Natal, dan tentunya semua agenda-agenda pelayanan kita, semua orang sementara ada dalam persiapan untuk merayakan menyambut Natal di tahun 2023 ini. Jadi torang bersyukur untuk semua Tuhan pebai pat orang semua, baik pribadi, keluarga. Kalau wanita kom ibu, selalu torang identik dengan bilang tiang doa dalam keluarga. Kalau bapak-bapak apa Kang? Tiang doi, yang karena selalu kalau apa tetap meminta papa-papa Kang. Artinya ada doi atau enggak pasti torang selalu ini. Tapi torang bersyukur bapak-bapak malam hari ini luar biasa. Nanti sebentar pujian sekalian mau absen atau apa per kolom. Jadi karena malam hari ini menyambut Natal adalah dari Priakom Bapa. Tentunya bersyukur tahun 2023 dengan berbagai dinamika pelayanan kita, torang sejalani bersama. Agenda-agenda pelayanan baik di jemaat, wilayah, sinode, toh masih dong bilang masih dapat rasa tulala ketika mengantar bapak-bapak di Tinoor, toh. Ibu-ibu ndak nyanda ini lagi, ndak ketinggalan di Bitung, di Sagrat, dan semua membuahkan hasil. Itu adalah bagian dari buah-buah pelayanan kita bersama. Jadi karena bapak-bapak ini adalah imam dalam keluarga, pemimpin dalam keluarga, jadi paling tidak selalu menjadi teladan, menjadi contoh. Dan apapun keadaan kita, latar belakang hidup kita, pekerjaan, profesi boleh berbeda, tetapi sesungguhnya di dalam Tuhan orang sama. Karena itu dari tema malam hari ini, Light Brings Unity in Diversity, ada sedikit yang saya pahami Pak Penatua, terang atau cahaya membawa kesatuan dalam keberagaman. Nah begitu Kang. Jadi artinya lewat keberagaman kita, apakah Priakom Bapa dengan profesi kita, latar belakang hidup kita, pekerjaan-pekerjaan kita, atau mungkin saat ini lagi hangat Kang, torang di bulan-bulan dan tahun politik. Nanti DP puncak di tanggal 14 Februari tahun depan, Valentine Day. Tapi paling tidak dengan berbeda-beda karena torang kan sama ada pilihan. Artinya berbeda-beda warna torang, tapi torang tetap ada di dalam kesatuan hati, dalam unity itu di dalam Tuhan. Yang paling utama adalah bapak-bapak mengambil tema tentang cahaya, tentang terang itu. Jadi biar cuma lilin kecil ini DP cahaya kecil, tapi ketika dalam kegelapan, dia bisa memancarkan, akan jadi pusat perhatian. Dan mungkin bapak-bapak akan setuju Kang, orang akan ada di seperti itu. Biar cuma lilin kecil di kegelapan, itu baru kegelapan mati lampu. Biar cuma kecil terangnya, yang bisa memancarkan, tapi orang bisa menjadi teladan, menjadi imam dalam keluarga memang tidak gampang. Selalu saya katakan butuh sebuah proses untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, bernilai, itu butuh pengorbanan. Pengorbanan apa saja, orang semakin mengerti apa yang kita alami. Karena malam hari ini banyak yang hadir, orang-orang tua kita dan juga senior-senior yang ada, dan juga pelayan-pelayan yang pelayan khusus AM, itu pertanda bahwa banyak belajar kita untuk melihat situasi kondisi sekarang, dan kita yang masih muda belajar untuk melihat bahwa ada dalam kebersamaan, ada dalam satu unity ini, itu tidak gampang. Semua proses, semua butuh pengorbanan. Di pelayanan contohnya saja, bukan hanya sekedar torang pe waktu, toh untuk mau pi ibadah, untuk mau torang mau atur tu waktu. Kadang torang pe doi, toh, pengorbanan dalam kehidupan itu baru di pelayanan, belum kehidupan totalitas kehidupan kita
sebagai imam dalam keluarga. Jadi malam hari ini sentralnya ke bapak-bapak karena mereka merayakan menyambut Natal. Paling tidak ada tanggung jawab yang besar, ada harapan, ada dambah, ada kerinduan keluarga, apakah istri, orang tua, anak cucu dalam keluarga untuk ada dalam menopang, dalam kasih bagi para imam dalam keluarga ini. Beberapa hari ini saya menyampaikan bahwa kita sementara ada dalam masa-masa Advent. Advent artinya penantian akan kedatangan Kristus yang kita akan nantikan dan sementara nantikan adalah Kristus datang untuk kali yang kedua sebagai hakim yang adil, dan kita tidak lagi sementara merayakan kedatangannya seperti bayi yang mungil lewat peristiwa di Bethlehem. Tetapi dalam minggu-minggu Advent ini, dan kalau kita perhatikan lilin kita sudah lilin jumlahnya 3. Toran dah lewati mulai dari lilin angka 1, toh baru pertama di minggu Advent yang pertama 3 minggu yang lalu itu ada apa? Ada harapan, ada hope, ada harapan kehidupan kita. Apakah sebagai pria kaum bapa, wanita kaum ibu, orang tua, anak-anak dalam pelayanan dalam keluarga kita, torang memiliki dan ingin selalu punya harapan bahwa tompe harapan sepenuhnya cuma pada Tuhan Yesus sebagai sumber terang itu, sumber cahaya itu. Dan kedua, kalau minggu lalu lilin so 2, berarti tandanya torang so berada di minggu Advent yang kedua. Love, ada kasih, ada cinta, dan di dalamnya ada kesetiaan. Kesetiaan untuk selalu mempersiapkan jalan, mempersiapkan hati, mempersiapkan cinta kita untuk kita selalu menjadikan Tuhan Yesus lahir di dalam torang pe hati, lahir dalam torang pe keluarga. Mau bilang tantangan, pergumulan, siapa tidak ada tantangan, pergumulan dalam keluarga, atau apalagi bapak-bapak sebagai tulang punggung dalam keluarga, imam dalam keluarga, bekerja, menjalani usaha dan sebagainya. Apalagi kalau semua Natal begini tuh, ada doi atau enggak, kadang tetap biar bagaimana keluarga akan berharap, anak-anak atau mungkin keluarga biar cuma baju murah meriah dong bilang atau apa yang orang mau merayakan Natal, paling tidak itu tetap menjadi tanggung jawab dan kita juga selalu diharapkan untuk hal itu. Tapi paling tidak kita akan selalu ada di bagian sukacita, joy. Jadi sekarang so ada 3 tuh lilin itu. Jadi minggu Advent yang ketiga ada sukacita. Yang pasti tora ada sukacita Kang semua toh. Mau tanya satu-satu kok pasti ada katuno pendeta biar banyak perkumulan, biar dompet masih kosong atau mungkin apa adanya, tapi tetap orang bersukacita. Dan itu yang harus menjadi bagian hidup kita. Bukan soal ada apanya, orang mau mempersiapkan menyambut Natal. Biar dong bilang semua sota sadia, minuman, makanan, kukis-kukis apa, kalau orang mungkin tidak ada sukacita, toh, tidak ada sesuatu yang mungkin menjadi kegembiraan kita, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan, atau mungkin sakit. Apa artinya semua yang kita siapkan? Jadi kita memiliki sukacita, kita memiliki joy dalam kehidupan kita, dan dari bagian itu nanti kita akan ada pada minggu depan. Minggu terakhir torang memaknai minggu Advent, yaitu minggu Advent yang keempat. Peace artinya perdamaian. Perdamaian kita, dan itu lahir dari kehidupan kita secara pribadi. Karena Allah telah mendamaikan manusia ketika manusia melakukan dosa lewat peristiwa mulai di kisah Adam dan Hawa, bahkan ketika kedatangan Kristus bahwa melalui Yesus Kristus kita dipulihkan. Hubungan yang rusak sebelumnya dengan Allah karena dosa, DOSA, telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu menyatakan bagi saya Bapak Ibu, orang mesti selalu ada dalam hidup bersama dengan Tuhan, hidup dalam pertobatan. Tadi subuh saya pimpin ibadah, sedikit juga menguraikan tentang makna minggu-minggu Advent. Jadi pertama, kedua, 3 dan nanti minggu depan keempat. Lilin-lilin itu kalau simbolnya lilin ungu. Artinya warna ungu itu adalah warna pertobatan. Bahwa orang semua mau siap untuk dimurnikan.
hidup kita dipulihkan, hidup kita, hubungan-hubungan kita yang mungkin tidak baik, hubungan yang retak, hubungan antara sesama, suami, istri, orang tua, anak, keluarga, terlebih hubungan kita dengan Tuhan, torang harus pulihkan. Dan itu tidak akan torang mulai dari orang lain. Mari kita memulai dari diri kita, supaya kalau tuh biasa orang mana dia bilang, "Ja baba tunjung begini," toh. Kadang baba tunjung begini 1 jari per orang, tapi 4 jari ada mengarah ke torang. Itu tanda bahwa kita selalu mau ada dalam introspeksi diri. Dan kalau bagian-bagian firman yang torang dah dengar, apalagi kalau pelayan khusus torang yang selalu terundang tiap malam ini, saya hitung-hitung semua hampir 20 kali merayakan Natal. Ada ibadah-ibadah Natal mulai dari awal bulan, dari tanggal 2. Jadi mungkin ada yang solebeles toh Kang dari saya, tapi itu dah rekeng-rekeng sampai sekarang, dan tinggal 2 kali lagi torang mau merayakan. Dan mungkin kalau torang Pelsus lagi mau baking ada 3 kali, karena besok kolom 1 untuk kolom yang terakhir, baru lusa pemuda. Dan kalau kita Pelsus juga mau baking masih ada 3 kali. Artinya torang mau rekeng berapa kali, atau mungkin tiap tahun kalau torang pe umur 50, saya ambil contoh saya juga 50. So mau 50 kali merayakan Natal. Paling tidak akan kembali ke diri saya untuk benar-benar berefleksi, untuk mengintrospeksi. Soal berapa kali torang merayakan Natal, torang hadir merayakan Natal atau ibadah-ibadah itu. Tapi apakah itu sudah membuat kita ada di dalam perubahan? Ada dalam sesuatu kehidupan yang benar-benar menyenangkan dan lebih menyenangkan hati Tuhan, hati sesama. Hubungan horizontal dan vertikal dalam hidup kita, apakah terus terjaga? Itu menjadi perenungan bagi saya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena itu di bawah tema dari Komisi Priakom Bapa, terang atau cahaya membawa kesatuan dalam keberagaman, itu mengarahkan kehidupan kita semua dengan latar belakang hidup kita yang berbeda, tapi di mata Tuhan torang sama. Tuhan tidak sementara melihat tampilan luar kita, kalau HP itu cuma DP casing, tapi melihat apa yang benar-benar ada di dalam torang pe hati. Hati yang benar-benar memancarkan terang kasih itu, cahaya itu sebenarnya, yang semua itu sumbernya dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kita tidak akan belajar atau menjadikan teladan kehidupan kita. Mungkin bisa torang katakan kita orang tua, atau mungkin torang yang senior. Tapi selalu ketika torang membaca firman akan torang sadar, apa kok torang ini dia? Tidak ada apa-apanya. Torang hidup cuma karena anugerah Tuhan, cuma karena kasih dan kebaikan Tuhan. Makanya ketika menjalani kehidupan ini, apalagi Priakom Bapa, untuk menjalani tanggung jawab yang ada, pelayanan kita yang mungkin tahun ini torang tidak bisa backing semua torang pe program melalui komisi UPK yang ada. Tahun depan Tuhan berkenan, mari torang bergandengan tangan. Unity itu, kesatuan itu selalu ada tercipta. Dan bukan hanya sekedar untuk kesatuan, tapi kesatuan hati. Hati kita yang melekat erat dengan Tuhan, sehingga pelayanan ini yang torang harus sadari bahwa pelayanan ini Tuhan punya. Mari torang bergandengan tangan dari kolom 1 sampai kolom 6. Koordinasi pelayanan bersama dengan pelayan khusus, diaken, penatua, pendeta, UPK Bipra yang ada semuanya. Terlebih untuk Priakom Bapa. Banyak hal yang harus kita jalani dalam kehidupan kita untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Apalagi dengan situasi kondisi yang ada, orang sementara diperhadapkan dengan tahun politik di penghujung tahun ini, tahun depan, awal. Yang pasti orang walaupun berbeda warna, biar dalam rumah beda kan, istri, suami, orang tua, anak berbeda, tapi mari kita melihat bahwa semua itu sebagai satu kebersamaan kita, bahwa tidak akan menjadikan kita untuk mau baku-baku salah, toh? Semua orang tetap melihat bahwa orang ingin tompe daerah mengalami pembangunan yang baik, bahkan juga negara kita dan semua bagian-bagian kita, program-program pemerintah. Orang sebagai masyarakat paling tidak akan selalu berusaha dan selalu orang dalam doa, Kang, untuk pemimpin-pemimpin kita. Tiap hari Minggu di doa-doa dalam ibadah selalu orang berdoa untuk pemerintah, atau mungkin yang akan selalu membawa kita masyarakat untuk pada kehidupan yang
damai, aman, sukacita, dan semua kita saling bergandengan tangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat tema dari Pria Kombapa, terang atau cahaya membawa kesatuan dalam keberagaman, maka kalau orang melihat itu keberagaman itu kan hal yang indah. Kita semua datang kemari, suruh-suruh Pak Gabriel coba ngana buka itu apa arti atau makna tentang pelangi, toh rainbow itu. Tuh warna-warna pelangi kan bukan cuma satu warna, dia kan berwarna-warna. Itu waktu tadi dia buka pas kisah tentang Nuh. Busurku kutaruh di atas awan, tanda perjanjian antara Allah dan manusia lewat pelangi itu. Bukan hanya sekedar dilihat bahwa pelangi itu bagus, indah, cantik. Tetapi sesungguhnya bahwa ada tanda perjanjian antara Allah dan manusia. Dan itu kisah Nuh itu orang so tahu semua. Bahwa kalau boleh dan nyanda akan ada lagi. Akan seperti waktu itu air bah. Nah, dan itu menjadi tanda perjanjian kasih antara Allah dan manusia dengan busur atau pelangi itu. Dan yang pasti kita akan tetap bersyukur dengan selalu melihat orang juga kalau cuma melihat, aduh ada pelangi pas ujang atau apakah ada pelangi. Warnanya yang bagus, yang ternyata kalau warna-warna kan bagus. Jadi kalau cuma satu warna karena terlalu ini. Ini menggambarkan kepelbagaian kita, kehidupan kita, ekonomi kita atau latar belakang hidup keluarga kita, bapak-bapak pekerjaan berbeda, toh profesi kerja kita berbeda. Tetapi ketika orang sudah ada dalam satu unity, kesatuan dan plusnya adalah kesatuan hati di dalam Tuhan, maka kita akan selalu bersyukur. Kasih Tuhan tidak pernah berkurang, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Selalu Dia berikan dalam hidup kita agar hidup kita menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu dalam perayaan menyambut Natal di malam hari ini oleh Pria Kombapa, mari dengan kepelbagaian kita, dengan berbagai latar belakang hidup kita, mari yang torang cuma lihat, torang pandang adalah sumber terang itu, yaitu Tuhan Yesus. Yang akan selalu menerangi hati, kehidupan kita, keluarga kita, persekutuan, pelayanan kita, dan apa yang menjadi harapan kita. Dan tetap ada sukacita. Minggu ini akan selalu ada joy, ada sukacita. Minggu Advent yang ketiga, supaya hidup kita berarti bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan dimuliakan atas hidup kita semua, dan selamat menyambut Natal, dan selamat bersyukur untuk semua Pria Kombapa yang boleh merayakan menyambut Natal di malam hari ini dari komisi, bahkan juga UPK, semua bapak-bapak yang hadir. Menjadi imam yang menjadi teladan, menjadi sukacita bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Sesudah khotbah, pujian seluruh Pria Kombapa kolom ganjil 1, 3, 5. Dan sesudah itu kolom genap 2, 4, 6. Silakan. 1, 3, 5.
kasih. Disilakan seluruh pria Kombapa kolom genap 246. Disilakan. Mungkin kalau ada bapak-bapak yang ada juga mungkin bisa bersama. Alam raya berkumpul. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan umur panjang. Bahkan Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Kita boleh bekerja, mencari, berusaha, baik di kantor, di sekolah, bahkan di rumah, di pasar, di kebun, di peternakan dan perikanan yang kita kelola, dan berbagai profesi yang kita tekuni, yang diberikan Tuhan kepada kita. Semuanya telah kita jalani karena kebaikan Tuhan kepada kita. Kini kita dimintanya untuk memberi persembahan yang terbaik untuk pelayanan gereja Tuhan. Sambil kita memberi persembahan, kita nyanyi Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan terindah Engkau berikan bagi kami semua melalui Komisi Priakom Bapa Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota boleh melaksanakan ibadah menyambut Natal di malam hari ini. Kami percaya kami terus diberkati oleh Tuhan dan kami sementara dalam persekutuan ibadah. Apapun yang sementara kami lakukan, kami tahu Tuhan sementara ada untuk kehidupan kami, persekutuan dan pelayanan kami. Kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman, bahkan kami boleh merespon lewat kami berikan persembahan. Tentunya kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalamnya dalam persekutuan pelayanan kami, baik Priakom Bapa, Wanita Kom Ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu, dan orang-orang tua kami lansia, kami semua diberkati dan terus untuk menjadi berkat dalam kehidupan ini. Pakai kami menjadi alat kesaksian Tuhan, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami benar-benar boleh memancarkan cahaya kasih, cahaya terang-Mu dalam kehidupan ini. Sekecil apapun yang harus kami lakukan, kami belajar untuk semakin rendah hati, semakin hidup mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kuat gagah hebatnya kami. Tetapi Tuhan dimuliakan atas semua kehidupan kami, seantero dan totalitas hidup kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu diberkati kami semua yang hadir saat ini, tak satu pun Engkau melewati kami untuk melawat kami. Ada harapan, ada kasih, ada sukacita, ada kerinduan untuk selalu mau hidup dalam pertobatan, dan selalu mau Tuhan ubahkan, sehingga hidup kami semakin berarti, bermakna dalam kehidupan kami. Karena kami selalu melandasi hidup kami pada kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, pada kasih Tuhan yang selalu menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu melalui ibadah sambut Natal bersama Priakom Bapa di malam hari ini. Engkau terus akan memberkati bapak-bapak yang ada di Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, dari kolom 1 sampai kolom 6. Dalam pelayanan ada komisi bahkan UPK, kami diikat oleh kasih Kristus yang mempersatukan bersama pelayan khusus. Dalam koordinasi pelayanan kami di jemaat ini, Tuhan berkati mereka sebagai tulang punggung dalam keluarga. Ada beban-beban dalam kehidupan mereka ketika mereka harus membawa keluarga untuk selalu menikmati kehidupan yang senantiasa diberkati. Dan setiap pekerjaan, tanggung jawab, profesi, usaha, aktivitas dan apapun yang dilakukan, biarlah sebagai imam-imam dalam keluarga semakin mau taat dan setia kepada Tuhan, semakin hidup mengandalkan Tuhan, semakin hidup mengasihi Tuhan, dan itu didasari pada mengasihi istri, orang tua, anak cucu dalam keluarga dan siapa saja yang tinggal dalam keluarga kami. Sehingga pekerjaan, tanggung jawab, usaha yang ada, Tuhan bukakan tingkap langit berkat-Mu, tercurah terbuka, bagaikan aliran air sungai yang tiada akan pernah berhenti, sehingga semua itu akan terus dijalani, ditapaki dalam hidup yang bersyukur, bahwa Engkau sangat baik, Engkau tidak pernah biarkan dan tinggalkan, tangan kanan kemenangan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami, dalam persekutuan pelayanan kami, terlebih untuk Komisi Priakom Bapa Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Di tahun yang hampir kami lewati ini, di tahun 2023, pelayanan-pelayanan kami jalani dan kami ambil bagian, bahkan juga kami memberi diri untuk Tuhan pakai melayani. Dan kalaupun ada hal-hal yang menjadi evaluasi kehidupan kami dalam pelayanan bagi Priakom Bapa Jemaat Yerusalem Batu Kota, biar kami semakin berbenah diri, kami semakin mengevaluasi diri kami, mengintrospeksi diri kami, agar di tahun-tahun yang akan datang kami semakin lebih baik lagi dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Kami berdoa untuk Komisi Priakom Bapa Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota yang boleh diketuai oleh Bapak Penatua Dr. Jeki Sumarau, diberkati Bapak Penatua bersama teman-teman komisi, Wakil Ketua Bapak Ferli Mantik, bahkan juga Sekretaris Bapak Jeff Rambet, dan juga Asisten Bendahara. Kami berdoa untuk Pak Willy Siswandi saat ini dalam masa-masa pemulihan,
Biar Tuhan berkati, Tuhan pulihkan keadaannya, dan juga anggota diberkati, Bapak Rocky Rende, diberkati bersama semua UPK Pria Kombapa, dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 dan kolom 6, serta semua bapak-bapak yang ada di Jemaat Yerusalem Batu Kota, kolom 1 sampai kolom 6. Tak satu pun engkau melewati untuk melawat mereka semua, terus menjadi imam yang baik dalam keluarga masing-masing, sebagai suami, sebagai papa, sebagai opa, ataupun sebagai anak di tengah keluarga. Tuhan berkati mereka semua. Apapun yang menjadi harapan, kerinduan, Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Kami menyerahkan untuk setiap program kerja pelayanan, dan kami bersyukur telah berada di tahun 2023 di penghujung tahun ini, bahwa sesungguhnya Tuhan dimuliakan atas semuanya, dan kami pun semakin punya harapan, kerinduan, cahaya yang kecil sekalipun akan memancarkan terang kasih-Mu di mana saja Tuhan tempatkan kami untuk bekerja, bergaul, berkarya, dan melayani Tuhan. Dan memberkati kami semua yang hadir, badan pekerja majelis jemaat, pemerintah yang ada, bahkan juga pelayan khusus, diaken, penatua, pendeta, dan juga Pelsus Am, semua kami para undangan yang ada, kami mendoakan untuk mereka semua. Dan kami pun senantiasa bersyukur untuk kehadiran dari Bapak Adik Sairang yang boleh ada bersama dengan Pria Kombapa di malam hari ini. Engkau mengenal hamba-Mu dalam kehidupan pribadi, bahkan rencana untuk ke depan. Tuhan selalu berkati bersama keluarga dan semua harapan-harapan dan kerinduan. Biarlah Engkau menjawab setiap doa-doa dari kehidupan pribadi Bapak terkasih bersama dengan keluarga, usaha, bahkan setiap doa-doa naik di hadapan Tuhan untuk tetap ada dalam bagian syukur. Apapun situasi kondisi yang terus akan diperhadapkan, semakin menyatakan dalam hidup ini bahwa mau tetap hidup mengasihi Tuhan, tetap Tuhan dimuliakan, Tuhan jadi prioritas segala-galanya atas semua rencana dan kerinduan serta cita-cita ke depan. Karena itu Bapak, kami bersyukur untuk juga bapak-bapak yang lain, mungkin para undangan yang hadir oleh Pria Kombapa. Kami sebentar tidak akan pulang dengan sia-sia, tetapi kami menikmati berkat dari Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna adanya bagi kami, bahwa hidup yang berarti adalah ketika hidup yang Tuhan masih berikan, kami mengisinya dengan bermakna, bermakna bagi kemuliaan Tuhan, bermakna, bermanfaat, bahkan berarti bagi sesama. Karena itu pakai kami semua dalam hidup pribadi, keluarga, dan persekutuan pelayanan di Jemaat Yerusalem Batu Kota, untuk senantiasa menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terlebih dalam rangka kami akan merayakan Natal di tahun ini dan tahun baru, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, anggota keluarga kami baik yang dekat dengan kami ataupun terpisah jauh dengan kami. Apakah itu anak-anak ataupun keluarga kami. Biarlah di mana saja mereka berada, Tuhan satukan dalam iman, harap, dan cinta kepada Tuhan. Dan kalaupun Engkau berkenan, mereka akan datang di Manado bersama dengan keluarga untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama. Ketika kesempatan itu ada, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Sukacita yang paling utama adalah ketika kami ada dalam keluarga kami, dengan orang-orang yang kami kasihi, yang selalu ada dan hadir untuk kami, dan selalu ada untuk sama-sama saling berbagi kasih. Terima kasih Bapak, diberkati semua yang telah menyiapkan ibadah di malam hari ini melalui komisi, diberkati kantoria, diberkati pemain musik, multimedia, kostor, bahkan juga pegawai, semua bersama dengan komisi Pria Kombapa Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, dan kami semua diberkati untuk memberkati. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, tambah iman, harap, dan kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan menutup ibadah kita dengan Mars Pria Kombapa. Diundang kita berdiri, kita nyanyikan Mars Pria Kombapa gereja.
bahagia, rukun damai dalam kasih setia, satu iman, harap serta kasih, karena Kristus telah bersatu umatnya. Kaum Bapa Gereja, pengemban tugasnya, kerjakanlah ladang Tuhan bergandengan tangan. Ciptakanlah hidup dalam kasih, serta bina keesaan gereja. Beritakanlah karya selamatnya bagi dunia yang gelap dan penuh noda. Bersatulah dan berjaya kita maju bersama, kita keluarga Tuhan yang besar. Nyatakanlah pengabdian untuk bangunkan jemaat yang berserah penuh pada Tuhan. Nyata kasihan setia kita maju bersama, membangun masa depan yang bahagia. Nyalakanlah pelita menerangi dunia yang gelap, itulah bakti bagi Tuhanmu. Pergilah, bekerjalah, dan melayanilah dengan kesungguhan. Dan janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sampaikanlah salam ini kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman sekerja kita dimanapun kita menjumpai mereka, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia, dan kasih Sang Pencipta dalam tuntunan Roh Kudus, Sang Penolong, akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk dan mungkin kita bisa saling berjabatan tangan yang dekat dengan kita, yang bisa terjangkau. Selamat kita menyambut Natal. Selamat untuk Priakom Bapa, Tuhan Yesus memberkati lewat ibadah sambut Natal di malam hari ini. Demikian ibadah kita dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Demikianlah ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, Priakom Bapa, Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota di malam hari ini sudah boleh terlaksana dengan baik. Puji nama Tuhan dan tentu terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Koni Siwilongdong, Sarjana Teologi, yang sudah memimpin ibadah kita di saat ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta bersama keluarga. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu sambutan atau pesan dan kesan Natal. Yang pertama akan dibawakan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Dalam hal ini akan dibawakan yang terkasih Wakil Ketua Badan Pekerja Bapak Penatua Yosman Dundu, Sarjana Ekonomi. Disilakan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kadin kita malam ini, Ibu Pendeta Cornelia Siwilondong,
Sarjana Teologi bersama Bapak. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Yarusalem Batu Kota, Ibu Pendeta Magda Kewas Montong Master Teologi bersama Bapak. Yang saya hormati Bapak Penatua Ariano Ade Sairang, staf khusus Wali Kota Manado bidang pendidikan. Yang saya hormati Badan Pekerja, Pelayanan Khusus AM. Yang saya hormati Ketua Kelompok Pelayanan Lansia, Bapak Penatua AM KL Angko. Yang saya hormati para undangan, yang saya hormati dan kasihi Komisi Priakom Bapa, UPK serta Priakom Bapa Jemaat Yerusalem Batu Kota. Tentu sebagai umat yang percaya kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan karena berkat kasih dan anugerah sehingga perayaan menyambut Natal Komisi Priakom Bapa Jemaat Yerusalem Batu Kota pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu, saudara yang saya hormati, bagi kita umat Kristen setiap tahunnya kita selalu merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus. Tapi lebih daripada itu sebenarnya Natal juga sebagai momen bagi kita untuk yang pertama introspeksi diri. Sudahkah kita menjadikannya Tuhan rumah dalam hati kita dan bukan sekedar tamu yang keberadaannya keluar masuk dalam hati kita? Apa yang telah kita lakukan baik sebagai pelayan khusus, komisi, UPK, kolom dan jemaat? Apa yang kita lakukan adalah betul-betul hanya untuk kemuliaan Tuhan? Yang kedua, apakah kita sudah memikirkan orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita? Ada satu pertanyaan yang sering muncul dalam benak kita. Apakah keberadaan kita sebagai seorang suami, bapak, opa berdampak bagi keluarga? Sebagai bapak, apakah peran saya sebagai imam dan kepala rumah tangga sudah saya laksanakan dengan baik? Kadangkala orang sebagai bapak sampai ego menguasai kita, dan ini tak dapat dipungkiri. Kadang pemahaman kita yang penting setiap bulan dipenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Padahal bukan hanya itu yang diharapkan oleh istri, anak cucu kita. Yang dibutuhkan juga adalah perhatian, kebersamaan, dan kasih sayang kita. Kita terlalu sibuk dengan rutinitas kita sehingga seakan-akan sudah tidak ada waktu untuk keluarga. Jangan heran banyak anak-anak yang orang tuanya cukup mapan dalam hal finansial terjebak dalam dunia hitam, pergaulan bebas, ketergantungan obat, miras dan narkoba dan sebagainya. Itu semua karena kurang perhatian dari orang tua. Hal ini jangan terjadi di Jemaat Yerusalem Batu Kota. Kemudian yang ketiga, sudahkah kita berbuat untuk orang di luar lingkungan keluarga kita? Sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada tetangga, jemaat dan di sekitar kita? Kadangkala karena ego kita, sikap angkuh, iri hati, bahkan sifat meremehkan orang lain menjadi penghalang bagi kita untuk berbuat bagi sesama. Padahal di mata Tuhan tidak ada orang kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa, semua sama di mata Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang saya uraikan di atas sebagai bahan evaluasi bagi kita untuk introspeksi diri di masa-masa Advent menjelang Natal Yesus Kristus dan juga dalam mengakhiri pelayanan tahun 2023 ini.
agar yang kurang kita benahi, perbaiki, agar ke depan lebih baik, lebih berperan dalam fungsi kita masing-masing. Dengan penuh harapan, di tahun 2024 kita tingkatkan menjadi yang lebih baik. Semoga apa yang kita lakukan di tahun 2023 ini akan menjadi acuan di tahun 2024. Untuk itu atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Yerusalem Batu Kota, saya pribadi dan keluarga menyampaikan selamat menyambut Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Kiranya damai sukacita Natal menjadi bahagian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Natal. Mewakili undangan akan disampaikan yang kami hormati anggota Dewan Kota Manado, undangan khusus Penatua Ade Sairang. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Pertama-tama saya mau koreksi dulu bahwa sudah bukan anggota Dewan, calon anggota DPR Provinsi. Minta maaf, kalau dulu saya masih anggota DPR, periode pertama kebetulan ada senior saya, mantan Bapak Sekda Kota Manado, Pak Noli Kewas. Jadi periode pertama saya di DPR di tahun 2009-2010 dan periode kedua sampai 2019. Yang kami hormati dan kami kasihi Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, Ibu Pendeta Magda Kewas Montong, dan yang kami hormati, kami kasih Ibu Pendeta Koni Siwi Londong. Nah, ini juga ada sedikit hubungan emosional karena saya dengan Pak Medi, makanya mungkin bingung. Pak Medi mungkin kalau di sini panggil Pak Jack, kalau saya panggil Pak Medi karena kami berdua dari SMP satu rumah sampai saya selesai kuliah di Jakarta. Kebetulan saudara angkat kami berdua. Nah ini karena adat Batak, kebetulan tantenya Pak Medi kawin dengan orang Batak, mantan Kakanwil Koperasi Bapak Tampo Bolon, dan kami berdua diangkat jadi saudara di dalam keluarga Batak. Dan yang kami hormati para pelayan khusus dan teristimewa bagi Penatua PKB Bapak Dr. Sumarau yang memberikan kesempatan kami untuk bisa hadir di sini, dan seluruh jemaat, bahkan di sini juga bukan cuma pria kom bapak, ada wanita kom ibu, dan ada kelompok lansia dan beberapa mantan pejabat, ada Panglima Yosua, Pak Mononimbar, kalau tidak salah sekarang staf khusus Bupati Mitra. Ya mungkin ada yang lain tidak sempat kami sebut, mohon maaf. Dan pada kesempatan ini memang saya salah satu juga pelayan khusus di Gemim Nafiri PDK Malalayang. Jadi kami wilayah Malati, wilayah terbaru di Manado Malalayang Timur. Dan kita pada tahun ini
hari ini melaksanakan perayaan Natal Yesus Kristus, Pria Kombapa Jemaat Gemim Yerusalem, dan tentu hari ini juga adalah hari Yesus lahir, karena di firman bilang saat ini, dan terang itu sudah kita pasang bersama. Tentunya ini sangat melekat ketika kita melakukan perayaan Natal, terang, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi di Desember ini kalau tidak ada 3 aspek tadi, berarti orang tidak akan merayakan Natal dengan sukacita iman. Dan juga terang di sini tentu berbeda dengan terang di mall. Kalau Desember biasanya ibu-ibu itu tadi saya dengar dari Ibu Pendeta khotbah bahwa terang itu sesuai dengan tema yang disampaikan oleh pria komisi, berarti kalau orang suami-suami tetap semesti kuat ini Desember, karena di mall tidak pernah gelap. Terang di mall dan terang di sini tentu berbeda. Biar di mall biar gelap tetap terang menderang, dapat lihat semua. Jadi dengan kesederhanaan Yesus lahir, ya tentu pesan kami sebagaimana kesederhanaan yang ada, ya tentu itu berlaku bagi kita semua jemaat. Kita merayakan Natal dengan penuh sederhana. Walaupun juga tahun ini agak berbeda, ini adalah tahun politik, di mana-mana saya juga diberikan kesempatan membawakan sambutan. Saya sampaikan bahwa warna boleh beda, tetapi orang satu di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus lahir, selain damai, sukacita, dan tentram di dalam terang, ya tentu semua demi keselamatan. Kalau Yesus nak lahir, nak ada guna semua di dunia ini, pasti orang semuanya nak akan selamat. Mungkin itu esensi dari makna Natal yang paling penting. Dan kalau urusan pilkada, urusan politik, itu nanti Tuhan yang tentukan sesuai dengan hati nurani kita semua. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, terima kasih Pak Penatua Apriano Ade Serang. Mohon maaf kita sudah ada koreksi. 3 kali kita baca di Japri anggota dewan. Betul, kita pikir memang so mantan. Mungkin so tanda-tandas tuh kursi di tingkat 1. Amin kan Jo? Amin. Nomor 2 Kang. Terima kasih banyak atas pesan Natal dari Pak Penatua Apriano Ade Serang. Dan terakhir kita akan ikuti bersama sambutan Natal dari pemerintah Kota Manado. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Lurah Batu Kota yang terkasih Diaken Veltionsu. Disilakan. Shalom. Puji Tuhan. Yang kami hormati Ibu Pendeta Cornelia Siwilondong STH bersama Bapak. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, Ibu Pendeta Magda Kewas Montong MTH bersama Bapak. Yang kami hormati staf khusus Kantor Wali Kota Bapak Apriano Ade Serang. Yang kami hormati pelayan khusus kolom 1 sampai kolom 6 dan pelayan khusus Komisi BIPRA. Yang kami hormati
pelayan khusus AM yang kami hormati Ketua Lansia Bapak Karel Angko, yang kami hormati Badan Pekerja, yang kami hormati mewakili Badan Pekerja dalam sambutan Bapak Penatua Yosman Dondo SE, yang kami hormati Komisi Pria Kombapa, yaitu Penatua JK Semarau bersama komisi yang ada, sekaligus juga dengan seluruh Pria Kombapa Jemaat Kemim Yerusalem yang boleh merasakan sukacita daripada Tuhan hari ini, boleh merayakan Natal Yesus Kristus. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini Pria Kombapa boleh hadir dalam sukacita iman, boleh merasakan kuat dan kasih Tuhan dalam kehidupan bapak-bapak, sehingga acara Pranatal Yesus Kristus pada malam hari ini boleh terlaksana. Dan malam hari ini dalam kegiatan Pranatal malam hari ini dari Pria Kombapa, kita wujudkan terang dan cahaya di tengah-tengah keluarga Pria Kombapa. Dengan terang dan cahaya membawa satu kebersamaan, satu sukacita yang dirasakan apabila cahaya itu menerangi di sekitar kita, berjemaat dan bermasyarakat. Kalau cuma terang di rumah, tidak ada terang di tetangga, pasti kita merayakan Natal Yesus Kristus tidak ada sukacita, tidak ada damai. Kalau terang dan cahaya mengalir di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat dan bermasyarakat, itulah yang diharapkan. Kita merayakan Natal Yesus Kristus boleh membawa damai di tengah-tengah keluarga, jemaat dan masyarakat. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kota Manado, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bapak Andre Angau dan Bapak Dr. Richard Sualang, menyampaikan selamat merayakan Natal Yesus Kristus Pria Kombapa 25 Desember tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Sekian, terima kasih. Shalom. Terima kasih Pak Lurah Diaken Felti Onsu. Mohon bersabar Bapak Ibu, masih ada 3 atau 4 ini, 3 acara lagi. Kita akan mengikuti penyerahan bingkisan Natal dari Komisi Pria Kombapa kepada Bapak Ibu yang akan kami panggil untuk tampil di depan. Saya panggil dulu Penatua dan Bendahara. Kemudian kami mengundang dengan penuh kasih Ibu Pendeta Magda Kewas Montong untuk berada di depan, Ibu Pendeta Oni Siwilongdong, kemudian pegawai gereja Bapak 01, Bapak Yopi, belum ada 01. Bapak Yopi Timbuleng, kemudian Ibu Kostor, silakan ke depan cepat. Ini sudah jam berapa? Oh belum Koten. Multimedia, mewakili Jo, Nathan, Masengi dan Gloria, tapi satu Jo, Gloria atau Nathan, mana dorong? Kemudian ada juga undangan khusus Bapak siapa Koten? Pengangkut sampah, Cornelius Kang.
Panggil Neles. Nah, silakan Pak Neles. Wah, memang tampil beda Pak Neles. Ya, ini trompet pembersih, sapu bersih itu sama-sama di jalan. Ya, disilakan Pak Cae wakil datang di muka, komisi diundang, silakan. Ya, bukan mau pada apa, mau bakasih. Iya, iya. Silakan penatua, kemudian wakil bendahara, ya, mewakili Willy silakan. Ini wakil Pak Caek Mantik, bendahara Bapak Rocky Gerung. Rocky Gerung. Terus ada tanggapan di sebelah. Iya, ambil gambar. Nah. Nanti yang lain nanti di sebelah, di lantai 2 gedung Serbaguna, di sebelah, itu lain-lain. Nanti mana pegang tangan yang Pak Ade, jangan mau apa, rugi kalal. Gitu. Jangan lupa pulang. Selesai itu serta Ramatama, Bapak Ibu akan menerima dos. Di dalam dos ada beras, ada panah. Beras itu kok nasi jaha. Ada aqua 1 dos, aqua cuma 1 gelas. Dengan panada. Nah, makan dulu. Sudah? Foto bersama. Selesai itu, dan kita tentu. Nah, di kanan tuh lain. Ya, terima kasih. Kemudian kita akan dengarkan solo dari Pak Neles. Sowe apa kita? Enggak jadi, enggak jadi. Ya, mesti jangan cuma tong lia kasih yang tak bawa motor sampah. Gini begini jago menyanyi Mar. Sudah nanti besok. Kemudian Bapak Ibu sekalian kita akan ikuti ucapan terima kasih dari Bapak Penatua Eki Sumarau. Silakan. Shalom. Terpujilah Tuhan Sang Putra Natal, di mana Tuhan menjadikan hari ini bagi kami, bagi kita sekalian, terutama bagi kami, pria kaum bapa Jemaat Yerusalem Batu Kota, kami bisa merayakan Natal nyambut kedatangan Yesus Kristus di hari ini. Seluruh pria kaum bapa Jemaat Yerusalem Batu Kota. Untuk itu, atas nama Komisi Pria kaum bapa Jemaat Yerusalem Batu Kota mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Cornelia Siwilondong STH yang tadi menjadi saluran berkat, sudah menjadi pembawa firman pada malam hari ini. Terima kasih Ibu. Juga kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Yerusalem Batu Kota, Ibu Pendeta Magda Kewas Montong, Magister Teologia bersama Bapak. Terima kasih Pak dan Ibu. Kepada Penatua Apriano Adek Saerang yang boleh hadir bersama-sama dengan pria kaum bapa Jemaat Yerusalem Batu Kota dan juga sudah membawakan pesan Natal. Terima kasih Pak. Kepada Wakil Ketua Badan Pekerja Jemaat Yerusalem Batu Kota, Bapak Penatua Yosman Dundu, yang juga sudah boleh membawakan pesan Natal. Terima kasih. Kepada mewakili pemerintah Bapak Diaken Velti Onsu Esos, terima kasih sudah juga boleh membawakan pesan Natal. Kepada Bapak Karel F. Angko
sebagai Ketua Lansia Jemaat Yerusalem Batu Kota dan Ketua Lansia Wilayah Manado Barat Daya. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kepada seluruh pelayan khusus dan Pelsus Am yang boleh hadir bersama-sama di malam hari ini, terima kasih. Kepada seluruh undangan yang juga boleh hadir bersama-sama di malam hari ini, kami ucapkan terima kasih. Dan kepada seluruh pria kaum bapa Jemaat Yerusalem Batu Kota boleh bersama-sama merayakan Natal pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Shalom. Yang terakhir doa kadim dan doa santap kasih bersama oleh Ibu Pendeta Magda diundang ke depan dan Ibu Pendeta Koni untuk tampil di depan. Komisi Pak Cahaya, Pak Rocky. Sebelum berdoa kami perlu sampaikan kepada pria kaum bapa, karena ini pelayanan terakhir di tahun 2023 dan berharap di tahun depan kalau ibadah seperti ini kor jemaat atau kaum bapa harus menyanyi. Yang cuma jago di luar, kalau di jemaat enggak bersaksi untuk Tuhan. Supaya kata tuh yang boleh hadir menikmati tuh kor pria kaum bapa, karena juara-juara di arah sinode wilayah, sementara di kesempatan atau momen seperti ini nyak tampil. Jadi ini PR untuk komisi dan UPK. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah ya Tuhan kami, karena malam hari ini kami boleh berperayaan bersama lewat ibadah menyambut Natal Yesus Kristus pria kaum bapa Jemaat Yerusalem Batu Kota. Kami semua terberkati ketika kami boleh menyatu dalam kebersamaan yang indah. Kami boleh dikuatkan lagi lewat kebenaran firman-Mu, dan biar kami selalu memiliki komitmen iman yang benar dalam kami melanjutkan kehidupan. Dan diberkatilah hamba-Mu Pendeta Cornelia Siwilondong STH yang Tuhan pakai dan utus untuk melayani Tuhan lewat ibadah menyambut Natal Yesus Kristus pria kaum bapa Jemaat Yerusalem Batu Kota. Kiranya kekuatan kesehatan secara sempurna akan Tuhan karuniakan bagi hamba-Mu yang kekasih ini, diberkati bersama dengan suami dan anak Gabriel, dan kiranya api harapan dan kerinduan keluarga ke depan diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Dan berkatilah komisi pria kaum bapa dan UPK pria kaum bapa Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Kiranya kami semua terberkati ketika kami boleh menikmati segala sesuatu yang indah dari Tuhan lewat ibadah bersama di saat ini. Dan sebentar kami akan menikmati hidangan yang boleh disiapkan oleh pria kaum bapa. Tuhan layakkan kami untuk menikmati berkat-berkat-Mu ini, agar ketika kami makan dan minum disertai ucapan syukur, maka ada berkat baru dari Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kembalikan berkat berlimpah bagi mereka yang belum menyiapkannya, yang boleh berbagi berkat untuk kami pada saat ini. Terpuji nama Bapa, di surga kami permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, demikianlah semua rangkaian acara kita di malam hari ini di tempat ini. Karena setelah ini kita akan pindah tempat di tepat jam makan malam. Kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu untuk berada di Gedung Serbaguna, dan kami komisi memang tak kaget. Sore baru kami dapat berita ada konsumsi berat, padahal kami siapkan ringan. Jadi atas sumbangan dari Pak Medi Siwi, terima kasih, dan Bapak Penatua Apriano, adik Sairang
support by JS, bukan James Mendap, Jackie Siwi. Disilakan ibu-ibu, jental tegang. Nah, mari kita dengan senyum menuju tempat makan. Setelah itu mohon bantuan Bapak